Di sini akan dijelaskan ada satu unit sentek, servis gas, terus kabel powernya, kemudian ada untuk penyambungnya, konektor, lalu ada juga sensornya sendiri. Ini untuk bagian belakangnya, ada tempat untuk servis gas, kemudian itu untuk sambungan konektornya, lalu juga ada tempat untuk kabel-kabel lain seperti untuk LAN dan untuk itu tombol on off powernya, kemudian untuk kabel power. Lalu untuk bagian depannya ini ada tombol menu, kemudian ada untuk merubah atas ataupun bawah, untuk silence alarm, enter, dan juga mengubah tampilannya. Kemudian ini adalah disebut dengan docking station untuk tempat sensornya. Kemudian di bagian belakang ini untuk menyalakan mesinnya, untuk tombol powernya. Lalu nanti mesin akan menyala dan muncul tulisan seperti yang ada di layar ini. Ini merupakan tampilan layarnya. Terus nanti akan kita masukkan di bagian belakang itu untuk servis gasnya dibuka terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke tempatnya, lalu diputar sesuai dengan arah panah untuk in itu ke arah sebelah kanan. Ada petunjuk untuk in dan juga nanti untuk mengeluarkannya ada in dan juga out di servis gas tersebut. Kemudian ini untuk konektornya, dan setelah dicolokkan di bagian belakang, kemudian disambungkan dengan sensornya untuk konektornya. Nanti apabila sudah tersambung, sensornya akan berwarna merah, kemudian sensornya diletakkan di docking stationnya. Seperti ini tampilan di layarnya. Nah, ini ada untuk persentase baterainya, kemudian untuk modenya di neonatal, dan juga ada suhunya. Nah, kemudian kita ke menu. Di menu ini contohnya yang pertama itu ada menu alarm setting. Nanti kita alarm setting ini kita klik enter. Untuk alarm setting ini kita bisa set parameternya mau di rentang berapa. Contohnya PCO2 yang paling tingginya kita bisa setting nih, kita klik enter lalu kita bisa atur ke atas ataupun ke bawah menggunakan tanda panah itu. Nanti jika misalnya sudah sesuai di setnya contohnya di angka 55, kita bisa enter, maka angka tertinggi PCO2-nya itu di batas atas 55. Kemudian untuk parameter lainnya juga sama, tinggal diatur sesuai dengan keperluan aja. Lalu kembali ke menu, ini ada menu pilihan measurement setting. Nanti kita klik enter. Di measurement setting ini kita bisa mengatur contohnya range trainnya itu bisa di angka paling kecil di 15 menit. Nanti kita klik enter untuk tampilan grafiknya kira-kira mau per berapa gitu, per berapa lama waktunya. Contohnya misalnya 120 menit, kalau kita mau naikkan per 24 jam, per 15 menit, atau 30 menit, itu bisa diatur dan disesuaikan saja. Nanti kalau sudah sesuai, kita tinggal klik enter untuk save aturan mana yang kita mau pakai. Lalu di kedua itu ada pilihan passion. Nah, di passion ini kita bisa klik enter. Nanti mode pilihannya ada neonatal dan adult. Jadi kalau usianya lebih dari 1 tahun itu dianggap untuk mode adult atau dewasa. Kemudian ini ada parameternya, kalau misalnya di neonatal itu hanya bisa di PCO2 saja, tapi kalau misalnya di adult itu ada 3 parameter, ada PCO2, SPO2, dan pulse rate. Kemudian ini ada, itu nanti bisa disesuaikan aja, jadi kalau adult ada 3 parameter ya. Kemudian ada temperatur setting, ini untuk melihat kalau misalnya di neonatal dia sensor temperaturnya itu di angka berapa gitu. Ini hanya nggak perlu diubah-ubah biasanya. Lalu ada PCO2 setting, kita bisa enter. Nanti di PCO2 setting ini untuk range juga, kemudian untuk kalau misalnya nanti ada menu sensitivity test itu ada di menu PCO2 setting. Balik ke menu. Nah, kembali ke menu ini ada menu membran change, nanti kita enter. Ini biasanya digunakan kalau misalnya sudah mengganti membran. Nanti kita bisa klik misalnya membran change dan ketika kita melakukan penggantian membrannya. Kemudian kita kembali ke menu, di sini ada sistem setting. Untuk sistem setting bisa di enter, ini untuk mengatur tanggal atau waktu. Jadi bisa di enter. Contohnya ini untuk tanggal 27 ketika pengambilan video ini. Bisa diatur mau naik atau turun disesuaikan dengan tanggal hari itu. Bisa diatur dari tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Kemudian juga bisa diatur jamnya dari jam, menit ke detiknya ada di angka berapa gitu. Kemudian kembali ke menu.
Ini juga ada pengaturan untuk display settingnya. Display setting ini bisa kita enter itu untuk menyesuaikan warna. Contohnya PCO2 itu untuk warnanya warna hijau. Kemudian untuk SPO2 itu warnanya merah dan parameter-parameter lainnya. Ini bisa kita ganti-ganti kalau misalnya mau diganti. Kemudian kembali ke menu. Ada di sini untuk language-nya atau bahasanya. Jadi pilihan bahasanya ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, Italia, dan lain sebagainya. Biasanya kita pakai bahasa Inggris karena nggak ada bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada audio setting, bisa di-enter. Ini untuk mengatur suara alarmnya, angkanya berapa gitu, volumenya. Nah, di sini contohnya angka 4, jadi semakin tinggi volume suaranya semakin besar gitu. Kemudian ini ada interface. Kalau untuk interface ini dia lebih kalau ada sambungan ke LAN atau ke monitor-monitor yang lainnya. Terus ini ada trend data, bisa di-enter. Trend data ini juga kalau misalnya kita mau konekin ke PC untuk trend datanya recordingnya berapa gitu. Kemudian selanjutnya ini sistem information, bisa diklik. Simple information ini informasi mengenai serial number dan lain-lain. Itu untuk tampilannya. Nah, misalnya ini udah disuruh nih ada perintah calibrate sensor, maka misalnya sudah dibersihkan sensornya, kita taruh ke dock. Nah, nanti pastikan sensornya sudah dibersihkan dengan alcohol swab, lalu akan muncul calibration in progress. Ini kurang lebih ditunggu 2 menit sampai 5 menit sampai nanti sudah bisa digunakan sehingga muncul perintah ready for use. Kalau udah kayak gini tinggal digunakan ke pasiennya aja.